Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang rukun iman. Kita masuk kepada rukun iman yang ke-6, yaitu al-imanu bil qadr. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis Jibril yang panjang, ketika Nabi SAW menjawab pertanyaan Jibril, antu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Beriman dengan takdir atau beriman dengan qadar. Maknanya qadar itu artinya adalah takdirullahi lil kainati hasba ma sabaqa bihi ilmuh waqtadathu hikmatuh. Al-qadar takdirullahi lil kainati hasba ma sabaqa bihi ilmuh waqtadathu hikmatuh. Qadar itu adalah ukuran atau ketetapan Allah lil kainat, terhadap makhluk-makhluk. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk-makhluk hasba ma sabaqa bihi ilmu, sesuai apa yang telah diketahui sebelumnya. Ini sesuai Allah ketahui sejak dahulu. Waqtadathu hikmatuh, dan sesuai yang dituntut oleh hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yani qadar itu adalah ketetapan Allah untuk makhluk sesuai yang diketahui oleh Allah dan sesuai yang ditetapkan oleh Allah hikmahnya. Hal-hal yang berkenaan dengan iman dengan qadar ini ada 4 hal. Yaitu yang pertama, beriman al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan azalan wa abadan sawa'un kana dhalika mimma yata'allaq bi af'alihi aw bi af'alil ibad. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui seluruh sesuatu, baik secara global maupun secara rinci. Baik secara global maupun secara rinci. Azalan wa abadan, semenjak dahulu, sejak azali, dan seterusnya diketahui oleh Allah. Baik itu berhubungan dengan perbuatan Allah atau berhubungan dengan perbuatan manusia. Kita contohkan jumlatan wa tafsilan. Jumlah secara global.
Allah misalkan kita ambil gelas, kita lempar gelas. Allah mengetahui gelas yang kita lemparkan itu sejak dahulu. Allah mengetahui ada gelas yang akan dilempar. Rincinya, berapa pecahannya, sampai mana jarak pecahannya, itu diketahui oleh Allah. Ya, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang keluar dari apa yang telah diketahui oleh Allah. Jadi semua sesuai yang diketahui oleh Allah, sesuai dengan rencanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak dahulu. Baik yang berhubungan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan Allah lakukan dan apa yang akan dilakukan oleh manusia. Dalam ayat yang kedua, al-imanu bi annahu kutiba atau bi annahu kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Yang kedua, beriman bahwasanya Allah menulis hal itu di Lauhul Mahfuz. Jadi pertama, Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan apa yang Allah ketahui itu sampai akhir ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Dalam dua hal ini, yang pertama dan kedua, firman Allah Subhanahu wa taala membunyi, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya hal itu terdapat di dalam kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Bahwasanya hal itu amat mudah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50,000 tahun. Ya. Jadi apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi itu tidak akan keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah semenjak 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Kita yang mungkin dihina orang, jangan kita salahkan orang itu. Kenapa? Karena Allah telah menetapkan sejak dahulu. Ya. Namun perlu kita koreksi. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan penyebab ditimpanya kita musibah adalah oleh dosa kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullun ya'khudhu min wa kullun ya'khudhu bidzambihi. Masing-masing disiksa karena dosanya. Jadi apa yang diketahui oleh Allah dituliskan di Lauhul Mahfuz.
Dan apa yang diketahui serta apa yang ditulis itu dengan apa yang akan terjadi tidak akan keluar sama sekali. Berbeda dengan seorang insinyur. Dia merekayasa membuat bangunan. Tapi sering bangunan itu keluar dari apa yang dirancangkan dari awal. Ya, ini menunjukkan kelemahan insinyur. Baik. Yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillah ta'ala sawa'un kanat mimma yata'allaqu bi fi'lihi aw mimma yata'allaqu bi fi'l makhluqin. Wa qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Beriman bahwasanya seluruh yang ada tidak akan mungkin ada kecuali disebabkan oleh kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, dia tidak akan terjadi. Jadi apapun yang ada, dia tidak akan ada kecuali disebabkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berhubungan dengan perbuatan Allah atau dia berhubungan dengan perbuatan makhluk. Kalau seandainya ada orang mau membunuh kita, datang dengan 1000 orang, kita sendirian. Kalau Allah tidak berkehendak, maka dia tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 68, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Rabbmu menciptakan apa yang dikehendakinya dan apa yang dipilihnya. Ya, apa yang dikehendakinya dan apa yang dipilihnya. Jadi berilmu terhadap yang pertama ilmu, yang kedua apa yang diketahui oleh Allah itu ditulis dan itu tidak terjadi kecuali kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, al-imanu bi anna jami'al kainat makhluqatun lillahi ta'ala bidawatiha wa sifatiha wa harakatiha kama qala ta'ala Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Beriman bahwasanya seluruh yang ada itu makhluk bagi Allah. Yang ada hanya dua, Khaliq wa makhluk. Ya? Selain dari Khaliq dan sifat-sifatnya, maka seluruhnya adalah makhluk. Zawatiha, bidawatiha, baizatnya atau sifatnya atau harakat-harakatnya, semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Marah, pelit, sabar, sakhi, dermawan, gerakan dia, berlari, berjalan, melompat, dan yang lainnya. Perbuatannya mencuri, ya, perbuatannya sholat,
dan ibadah yang lain, itu semuanya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terlepas. Dia tidak terlepas dari Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mu'tazilah atau yang dikatakan oleh Qadariyah, bahwa manusia berhak menentukan perbuatannya. Dia terlepas dari Allah. Maka oleh karena itu dikatakan bahwa Qadariyah itu ya menandingi Allah dalam menciptakan perbuatannya. Apa dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh sesuatu sampai gerakan sifat manusia? Ada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am, Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang menciptakan seluruh sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia atas segala sesuatu wakilun. Maha berkuasa. Baik. Jadi iman, tahap kita beriman dengan takdir itu menurut 4 tahap tadi. Yang pertama beriman dengan ilmu Allah. Bahwasanya Allah mengetahui seluruh apa yang akan terjadi. Yang kedua, apa yang diketahui oleh Allah itu ditulis di dalam mahfuz. Ya. Yang ketiga, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di permukaan bumi ini ataupun langit kecuali seizin Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah ada yang bisa kalian kehendaki kecuali kehendak Allah yang berlaku. Orang Qadariyah atau Mu'tazilah dia mengambil dalil bahwasanya manusia bisa menentukan nasibnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surat apa tuh? Dalam surat Ar-Ra'd. Surah Ra'd ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada pada satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Ini bukan menunjukkan bahwa perbuatan manusia lepas dari hubungannya dengan Allah. Bukan manusia menetapkan, menentukan. Tapi manusia diberikan ikhtiar. Sebab Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkehendak tidak ada yang bisa menolaknya. Kelanjutan ayatnya ini menunjukkan bahwa manusia itu tunduk kepada kehendak Allah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Dan apabila Allah menginginkan dengan satu kaum keburukan, maka tidak ada satupun yang bisa menolaknya. Satu kaum pengen begini, tapi Allah menginginkan dia buruk misalkan, tidak ada yang bisa menolaknya. Ini menunjukkan bahwa kehendak Allah yang berlaku. Nah ini kadang-kadang orang mengambil sepotong ayat, dia satu ayat, satu satu kesatuan. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazuna min amrillah
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Jadi kadang-kadang orang untuk berargumentasi dia ambil sepenggal-sepenggal. Di antaranya menunjukkan bahwa Allah berada di mana-mana, diambillah firman-Nya, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dipotong begitu saja. Coba dilanjutkan. Innallaha bima ta'maluna basir. Memang Allah bersama kita, tapi bukan dengan zatnya. Kebersamaan Allah dengan kita adalah dengan sifatnya. Penglihatan, pendengaran, pengetahuan. Ditutup ayat itu, dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan Maha melihat. Baik. Kemudian yang keempat tadi kita sebutkan bahwa beriman bahwa semua yang ada itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa buah iman kepada takdir? Buah iman terhadap takdir itu di antaranya al-i'timadu 'ala Allah inda fi'l al-asbab bihaythu la ya'tamidu 'ala as-sabab nafsihi li'anna kulla syai'in biqadarillah ta'ala. Menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan sebab akibat. Jadi kita sandarkan kepada Allah. Di mana kita tidak menyandarkan diri kita kepada sebab itu sendiri. Kenapa? Karena seluruh sesuatu sesuai dengan takdir Allah. Contoh, suami istri, kalau dia ingin punya anak, dia berhubungan badan. Itu sebab akibatnya, atau dia harus melakukan satu aktivitas, satu sebab yang akan memunculkan hasil. Jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan takdir, kita tidak menyandarkan diri kita kepada perbuatan kita sendiri. Tapi kita menyandarkan dan menyerahkannya kepada Allah. Perbuatan kita itu hanya sebatas syarat. Tapi yang menakdirkannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bekerja, dia ingin mendapatkan rezeki. Dia betul-betul maksimalkan, misalkan dia punya proyek, dia betul-betul maksimalkan proyeknya dengan tim-tim ahli, pakar-pakar. Karena dia hanya menyandarkan dirinya seluruhnya adalah kepada perbuatannya, di akhir proyek tahunya bangkrut. Ya, walaupun terdapat di dalam proyeknya itu adalah orang-orang pakar. Akhirnya bagaimana? Frustasi, stres. Tapi kalau orang ketika dia berusaha, dia sandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pekerjaannya, maka dia tidak akan stres. Kenapa? Karena Allah telah menetapkannya. Maka orang yang bekerja, dia akan bersemangat karena alur-alurnya ada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alla ya'jabul insanu bi nafsihi 'inda husuli muradih.
Janganlah manusia itu bangga terhadap dirinya ketika yang diinginkannya itu berhasil. Jangan dia mengatakan, ini usaha keras saya dengan tim sukses saya. Tidak. Ini menunjukkan orang yang tidak beriman dengan takdir. Lianna husulahu ni'matun minallah bima qaddarahu min asbabil khairi wan najahi. Karena keberhasilan itu anugerah, nikmat, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, berupa sebab-sebab kebaikan dan kesuksesan. Ya. Wa ijabuhu bi nafsihi yunsihi ya syukra hadhihi ni'mah. Kebanggaan dia terhadap dirinya akan melupakannya mensyukuri nikmat itu. Ya. Tidak mau dia sujud syukur atas nikmat, tapi berpoya-poya. Malahan terjadi juga melanggar aturan agama ketika dia tidak menyandarkan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tama'ninatu warrahatun nafsiyah bima yajri alaihi min aqdarillahi alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wa huwa kainun la mahalata. Ketenangan, ketentraman jiwa terhadap apa yang berlaku, apa yang terjadi pada dirinya dari takdir-takdir Allah. Karena milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa huwa kainun la mahalata. Itu adalah terjadi yang tidak ada tempat lari. Yang terjadi tetap terjadi. Di dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23, coba kita cermati, ini iman dengan takdir. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada yang menimpa dari jenis musibah apapun juga. Ya, tidak ada yang menimpa musibah apapun juga di bumi, wala fi anfusikum, tidak juga pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali itu semua sudah tertulis di dalam kitab, yakni Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Sebelum Allah ciptakan telah Allah tulis. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu amat mudah bagi Allah. Jadi ini harus kita yakini. Tidak ada yang menimpa kita kecuali itu adalah telah dituliskan oleh Allah sebelumnya. Sebelum kita diciptakan oleh Allah, itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang lebih putus asa kalau seandainya terjadi musibah. Nikmat mereka orang lupa. Baik nikmat maupun musibah yang tidak baik itu telah Allah tuliskan sebelum kita diciptakan oleh Allah. Ini harus kita imani. Kesuksesan yang kita raih sebelum Allah ciptakan kita, Allah telah tulis. Kebangkrutan yang kita lewati atau kecelakaan yang mungkin kita hadapi itu tidak akan keluar dari
apa yang telah dituliskan oleh Allah sebelum kita diciptakan. Ya. Kalau begitu perlukah kita sedih? Perlukah kita frustasi? Perlukah kita berbangga diri ketika kita sukses? Enggak perlu. Kenapa? Ini sudah ditulis oleh Allah kok. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Likaila ta'sau 'ala ma fatakum." Agar kalian tidak merasa bersedih, merasa menyesal terhadap apa yang terlewatkan. Kalau saya kemarin itu datang, wah pasti keuntungan saya lebih besar. Nah, kan kelewatan itu nikmat. Tapi kita tidak datang itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak berasa sedih, menyesal terhadap apa yang telah terlewatkan dan tidak merasa bangga dengan apa yang menimpamu, yakni kesuksesan yang kamu dapatkan. Ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang yang suka ya sombong, angkuh. Nah, ini ketika seorang betul-betul beriman dengan takdir, hilang pada dirinya sifat angkuh. Hilang pada dirinya sifat mencari mengkambing hitamkan orang lain. Ya. Mengkambing hitamkan orang lain ini sebenarnya itu adalah bentuk dari tidak beriman dengan takdir. Kenapa kita mencarikan orang lain yang salah kalau memang kita yang salah kok? Nah, sehingga orang yang beriman dengan takdir memberikan ketenangan jiwanya, ya, ketentraman hatinya, menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Jika nikmat dia syukuri, jika musibah dia bersabar. Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa in asabahu ad-dharra sabar fakana khairan lah. Sangat menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya itu adalah baik. Wa la yakunu dzalika illa ala mu'min. Tidak ada hal itu terjadi kecuali pada orang mukmin. Apabila dia ditimpa oleh yang membahagiakannya, yang menyenangkannya, dia bersyukur. Maka itu baik baginya. Jika menimpakan kepada dirinya satu hal yang mencelakakan, dia bersabar, maka itu baik baginya. Ini adalah buah dari iman kepada takdir. Juga bagian dari iman bertakdir bahwa kita meyakini ya bahwasanya apa yang tidak ditetapkan oleh Allah yang menimpa kita, tidak satu pun yang akan bisa menimpakannya kepada kita. Dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah menimpa kita tidak akan pernah meleset. Ya. Orang takdirkan jatuh. Bagaimanapun juga hebatnya dia untuk berhati-hati, pasti akan jatuh. Ya, jika Allah telah tetapkan, dia jatuh. Seorang teman kita ditimpa musibah, yakni kegagalan keberangkatan dari jamaah, sehingga lenyap uang 200 juta. Ya, karena hangus tiketnya. Dia katakan ya sedikit agak goyang juga kan. Tapi dia katakan ada seorang yang mengirim SMS yang mengobati hati saya. Apa bunyi SMS-nya? Ya akhi, apa yang menimpa antum sekarang ini telah Allah tulis sejak dahulu.
Ya, kita hanya menerima. Itulah SMS yang sangat berharga katanya, yang mengobati hatinya pada saat dia ditimpa. Begitulah sebenarnya. Sebelum langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun, semua yang akan terjadi di bumi ini, di langit dan di bumi, sudah diketahui oleh Allah dan sudah ditulis. Maka karena itu salah satu kaedah dari 20 kaedah sabar yang dituliskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang pertamanya adalah meyakini bahwa apa yang terjadi itu telah ditetapkan oleh Allah. Misalkan kita jalan ke pasar, lalu ada orang menampar kita, tidak ada salah sedikit pun orang nampar, sakit nggak hati kita? Nah, bagaimana cara kita sabar? Ya, cara sabar itu salah satunya meyakini bahwa kejadian ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum langit dan bumi diciptakan, sebelum kita diciptakan. Ya udah, Allah telah takdirkan, gimana lagi? Gitu. Tapi kalau kita lupa dengan iman dengan takdir ini, udah mungkin kita membalas. Ya. Baik. Jadi mempelajari iman dengan takdir adalah membuahkan buah yang sangat berharga. Namun sayang, ada sebagian intelektual Muslim yang dia tidak percaya dengan rukun iman yang keenam ini. Rukun imannya cuma 5. Takdir dia tidak percaya. Kalau orang ini dia akan berhadapan dengan perkataan Ibnu Umar dalam awal Sahih Muslim. Kalau seandainya dia infakkan emas sebesar gunung Uhud, maka dia tidak akan diterima sedikit pun sampai dia beriman dengan takdir. Ya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang mau bertanya? Ya. Sabar atau tidak sabar? Ya. Sudah ditakdirkan. Baca roh kena. Pertama, bukankah kita tahu dengan agama syariat-syariat yang menyuruh kita untuk bersabar? Dengan itu kita bersabar. Kesabaran kita itu tidak keluar dari apa yang ditulis oleh Allah. Kita ditimpa musibah, ya udah saya akan bersabar sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Gimana kita bisa, indikatornya kita bisa mengatakan bersabar sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah, kesabaran kita. Contoh, makan. Taruh nasi depan. Kita tidak makan, ditakdirkan atau tidak? Hah? Ditakdirkan. Kalau kita makan, ditakdirkan atau tidak? Nah, sekarang takdir kita ini yang mana? Hah? Perut laparnya. Ada orang kalau Allah mentakdirkan saya kenyang, akan kenyang. Tapi dia gini aja. Makan enggak dia? Enggak akan makan dia, enggak akan kenyang dia. Dia harus berusaha. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Lo annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli." Jika kalian betul-betul bertawakal kepada Allah sebenar-benar bertawakal, itu adalah iman kepada takdir. La razaqakum kama yarzuqut tayra. Sungguh Allah akan memberimu rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung.
Pagi dia dengan perut yang kosong, pulang dengan perut yang kenyang. Ada usaha nggak dia? Ayam yang keluar dari kandang pagi-pagi dia sudah keluar. Sebelum dia keluar sudah diingatkan oleh ayam jago, kuk bangun kan gitu. Sudah mau siang. Lalu yang betina membawa anaknya keluar. Usaha yang dilakukan itu tidak keluar dari takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah. Seorang dia harus berusaha. Ya. Nah, begitu juga dengan tadi. Ketika kita ditimpa musibah, kita disuruh untuk berusaha. Kita disuruh untuk bersabar dan berusaha untuk sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang beriman, bersabarlah dan berusahalah untuk sabar. Nah, ini harus ada usaha. Berapa maksimalnya, itulah yang takdir oleh Allah. Tapi kalau ada usaha, ya, maka kita kena dengan dalil-dalil yang lain. Makanya kita harus Harus mengetahui dalil-dalil gitu loh. Ada mungkin orang ya udah kalau saya sholat itu takdir dari Allah. Kalau saya tidak sholat, ditakdirkan untuk tidak sholat. Ada nggak? Enggak. Anda akan apa yang Anda lakukan, ya, Anda dengan apa yang akan Anda lakukan, Anda disuruh kalau seandainya wajib Anda harus lakukan, kalau tidak Anda berdosa. Baru kita mengetahui apa takdir terhadap diri kita adalah apa yang telah terjadi. Itu baru, kemarin saya, itu takdir saya. Oh, itu takdir saya. Tapi ke depan tahu nggak kita? Enggak. Maka kita disuruh untuk berusaha. Ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal. Ya. Semua potensi itu adalah untuk beraktivitas. Wallahu a'lam. Udah jawab? Betul? Betul. Maka nggak boleh merokok. Nah, sekarang kalau ada orang minum racun, gimana? Yang akan membunuhnya adalah Allah. Maksudnya merokok membunuhmu adalah merokok penyebab kamu mati. Ya. Yang akan mencabut nyawa, yang akan mematikan Allah. Yang Allah perintahkan kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa orang ini. Tapi merokok adalah penyebab kematian. Jadi kalau misalkan sebab itu mungkin tidak tahu saya dengan bahasanya, merokok membunuhmu. Mungkin kalau dahulu peringatan kesehatan, merokok dapat menyebabkan ini. Oh, itu dapat menyebabkan aja. Jadi seakan-akan kayaknya kurang greget gitulah. Ya, kurang kuat. Nah, sekarang dihilangkan menyebabnya itu, membunuh langsung. Ya, cuma iklannya tengkorak di belakang, di depan orang yang merokok. Orang melihat orang yang merokoknya, bukan melihat tengkoraknya di belakang. Jadi sebenarnya itu ada memang iklan rokok memang. Ya. Bukan iklan tengkorak. Akhirnya orang banyak beli rokok. Karena memang dipasang di iklan rokok kok. Hah? Apa? Sekarang mau saya bertanya, merokok apa hukumnya? Haram. Menjualnya? Ya. Ada? Ustaz, apakah sudah dituliskan berapa penghuni neraka dan berapa penghuni surga? Iya. Jadi artinya apabila kita
kalau kita sudah ditetapkan di surga atau di neraka, jadi bukan itu. Untuk apa kita beramal? Apa? Kita apapun yang kita pilih sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi dari sisi mana kita melihat keadilan Allah? Masih blank. Baik, pertama kita tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan kepada diri kita. Apakah kita digolongkan kepada penduduk api neraka atau penduduk surga? Kira-kira mau kita yang mana? Surga. Kalau mau kita surga, maka kerjakan perbuatan yang akan menghantar kita kepada surga. Apapun yang akan kita lakukan sudah ditakdirkan. Ya, apapun. Misalkan bacalah Quran, itu Allah takdirkan. Ya. Kalau kita mau pengen surga, maka bagi kita Allah Subhanahu wa taala telah lihatkan bahwasanya surga itu adalah tempat yang segala kenikmatan yang ada. Allah berikan kepada kita hati, pendengaran, penglihatan, agar komponen-komponen ini menjadi alat untuk berpikir, untuk mendapatkan yang terbaik. Ya. Nah, yang jelas memang Allah sudah menetapkan penduduk surga. Siapa penduduk surga? Siapa penduduk api neraka? Tapi jangan itu dibawa kepada diri kita. Kita belum tentu kita mau dari mana. Ya. Maka sebagian sahabat mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, untuk apa kita beramal kalau sudah ditetapkan ya penduduk keduanya? Kata Nabi SAW, i'malu wa kullun muyassar bima khuliqa lahu. Ya, bekerjalah, sesungguhnya masing-masing akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Diciptakan untuk surga, dimudahkan pekerjaan surga. Dimudahkan api neraka, ditetapkan untuk neraka, dimudahkan kepada perbuatan orang-orang yang api neraka. Apapun yang dilakukan oleh Allah terhadap kita, dimasukkannya juga kita dalam api neraka, Allah adil. Karena kita milik Allah. Ya. Loh, kenapa kok ada dimasukkan dalam api neraka? Taib, saya mau tanya. Motor yang kita miliki, ada nggak pernah berpikir roda pengen jadi setir? Nggak ada. Karena memang itulah ditetapkan dia untuk dibawa di roda. Ya. Kalau dibalik jadi zalim jadinya. Walhasil Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah masukkan seseorang ke dalam api neraka, pasti ada pekerjaan yang dilakukannya menyebabkan dia masuk api neraka. Dan pekerjaannya itu sudah ditetapkan, sudah ditulis dulu. Baik, saya berikan perumpamaan, pendekatannya. Jika Anda adalah sutradara, ya, sutradara dalam satu film, dalam alur cerita ada orang baiknya, ada orang jeleknya. Ya, orang jeleknya ini sudah kita anukan, Anda lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ya, Anda mencuri, nanti Anda akan ditangkap polisi, gitu. Anda di penjara. Melalui alur cerita, kenapa dia masuk penjara? Karena dia mencuri. Nggak ada orang mengatakan karena sutradaranya telah menetapkan dia masuk api neraka. Enggak kan? Tapi kalau melihat alur ceritanya,
dia masuk dalam penjara itu ada sebabnya. Walaupun dia di dalam ketetapannya dia adalah alur kiri. Melalui dari ceritanya sudah sudah benar. Jadi seorang masuk api neraka ada sebabnya dia masuk api neraka. Walaupun di dalam dia melakukan sebab itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang masuk surga. Orang masuk surga ada penyebabnya. Walaupun dia mengerjakan penyebabnya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia state dulu. Ya, kata orang menjadikan orang bingung. Itu hebat tuh dosen itu. Dipelajari lagi, dibaca. Ya, silakan. Hadis yang lain. Hadis tentang janganlah kalian mencaci maki sahabat. Itu teksnya untuk apakah ada seseorang yang mencaci maki sahabat atau memang untuk nanti kelak suatu saat ada kaum yang mencaci maki para sahabat? Ada terjadi pada zaman Rasulullah antara Bilal dengan seorang sahabat yang lain. Ya, di mana seorang sahabat itu mencela Bilal. Saya lupa sahabatnya. Siapa? Khalid bin Walid. Kurang ingat saya. Wallahu a'lam. Coba dilihat lagi. Jadi yang niscaya jika kalian menginfakkan satu mud segunung emas tidak sebanding dengan satu mud, itu bandingannya para sahabat atau manusia secara keseluruhan? Al-ibrah li umumil lafzi la bi khususis sabab. Khilaf antara seorang sahabat kalau yang memang Khalid bin Walid dengan dengan Bilal. Kita tahu pertama Bilal lebih dahulu masuk Islam ketimbang dari Khalid bin Walid. Ini satu. Kejadian yang terjadi itu namanya asbabul wurud. Penyebab Nabi menuturkan hadis. Nah, memahami teks hadis, kita katakan bahwa tidak hanya terbatas kepada kasus kronologinya, tapi kita melihat kepada keumuman lafaz. Kalau tadi, bukankah Khalid bin Walid sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Bilal sahabat Nabi. Tapi kalau kita lihat di sini mungkin khusus dengan yang paling khusus ketika dia berbicara itu. Ya. Namun ketika hadis itu kita memahami, maka itu berlaku untuk semua para sahabat. Baik sahabat yang pertama masuk Islam atau setelah ditaklukkan kota Mekah. Semua yang dinamakan dengan sahabat. Siapa itu sahabat? Man ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya? Atau man laqa Nabi, siapa yang bertemu dengan Nabi dan dia beriman dan meninggal di atas keimanan, maka dia adalah sahabat. Maka hadis tadi kita tidak boleh mencela sahabat, dan itu untuk umum manusia. Maka kita katakan tadi al-ibrah yang menjadi penilaian itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Wallahu a'lam. Baik, kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.